Teknologi penyampaian informasi semakin lama memang semakin canggih, kreatif. Segala cara dapat ditempuh sehingga satu informasi, apapun isinya, dapat beredar secepat mungkin, seluas mungkin, bahkan sampai ujung bumi pun orang bisa mengetahui berita yang terjadi di ujung bumi yang lainnya. Namun di dalam canggihnya teknologi penyampaian informasi dan maraknya banjir informasi yang beredar itu, seringkali justru yang perlu diwaspadai adalah sikap mawas diri dari para penerima dan pengedar informasi itu. Ketika sesuatu datang kepada seseorang, begitu spontan langsung disebarluaskan atau mungkin langsung dikomentari dengan sesegera mungkin tanpa memahami dan menyelami ada apa yang terjadi. Dan dengan kuar-kuar komentar terhadap apa yang diterima itu tanpa mendengarkan dengan tajam ada apa di balik berita itu atau informasi itu, maka akhirnya sebenarnya dunia sedang diliputi oleh berita bohong yang dipermainkan begitu rupa secara kreatif dalam tanda kutip, tetapi membuat seseorang justru menjadi tersesat dengan berita-berita yang disampaikan atau disebarluaskan. Karena itu kita perlu belajar untuk bisa bijak di dalam mendengar. Jangan dulu berkomentar, tetapi lebih baik kita dengar secara tajam. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini sebuah peringatan dan pengingatan dari Tuhan dalam firman-Nya di Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17, lalu dilanjutkan pasal 5, ayat 1 dan 2, serta 5 dan 6. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Lalu pasal 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kata-kata jitu dan telak dari kitab Pengkhotbah ini diarahkan kepada orang-orang yang mau berjalan ke rumah Allah. Perhatikan dalam pasal 4 ayat 17. Ini bukan sekedar sebuah etika dalam berkomunikasi satu dengan yang lain, tapi ini berbicara tentang sebuah perkara spiritualitas atau kerohanian untuk supaya seseorang bisa menghadap Tuhan. Dan karena itu dalam menghampiri dan menghadap Tuhan, dicatatkan di sini bahwa jaga langkahmu. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini dengan hikmat yang luar biasa mau mengingatkan tentang betapa pentingnya menghampiri untuk mendengar di dalam kita menghadap Tuhan. Bukan justru dengan banyak kata-kata, juga bukan justru dengan mempersembahkan puji-pujian atau dikatakan korban-korban yang dilakukan, dicatatkan di situ oleh orang-orang bodoh. Dan bahkan diidentikan mereka yang mempersembahkan korban tanpa mendengar, tanpa menghampiri Tuhan untuk mendengar, itu sama dengan mereka yang berbuat jahat. Mengapa kitab suci begitu tegas menegur ini? Karena terlalu banyak orang-orang pada waktu itu yang menghampiri Tuhan bukan untuk mendengar, tapi hanya sekedar mempersembahkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan, seolah-olah itu memang sesuatu kewajiban. Kita harus memberi, entah memberi diri, memberi korban, bakaran, memberikan persembahan yang terbaik. Well, itu semua memang benar dan diperlukan.
Tetapi pengkhotbah mencatat dengan lebih tegas lagi bahwa yang lebih baik atau yang terbaik dari itu semua adalah menghampiri untuk mendengarkan. Dan ditegaskan lagi dalam pasal 5 ayat 1, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Kebiasaan untuk sesegera mungkin orang cepat bicara dan sesegera mungkin keluarkan perkataan, entah di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ini justru merupakan satu pelajaran dan sebuah teguran yang keras buat orang-orang yang berziarah kepada Tuhan. Karena dengan terburu-buru berbicara dan hati lekas keluarkan perkataan tanpa pikir panjang, tanpa menjaga perasaan orang lain, juga tanpa menjaga hati kita dalam berkata-kata, maka itu semua akan malah menjadi sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan diumpamakan seperti mimpi yang disebabkan banyak kesibukan, maka percakapan bodoh disebabkan oleh banyak bicara. Karenanya pelajaran ini memberitahu kepada kita tentang bagaimana kita harusnya mempunyai sebuah tabiat yang baru untuk jangan dulu keluar-keluar berkomentar, berbicara terhadap sesuatu. Bahkan dikatakan jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jangan berkata di hadapan utusan Tuhan bahwa engkau khilaf. Apa yang sudah kita katakan lalu kita katakan khilaf padahal sudah menyakiti hati orang lain, melukai orang lain dan melukai Tuhan. Kita tidak dapat tarik mundur lagi apa yang kita sudah katakan. Dan bahkan dikatakan Tuhan bisa jadi murka atas ucapan-ucapanmu dan dia bisa merusakkan pekerjaan tanganmu. Dan Tuhan mau mengingatkan takutlah akan Tuhan bukan saja dalam perbuatan moralitas kita atau tindakan-tindakan sehari-hari kita, tetapi di dalam mulut kita, dalam kita mendengarkan. Jangan dulu keluar-keluar berkomentar terhadap sesuatu, kajilah terlebih dahulu. Pertama keluarlah dari sikap terburu-buru menyimpulkan. Menganggap apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar itu semua benar dan kita komentari begitu rupa tanpa kita melihat ada apa di balik berita itu, ada apa di balik apa yang kita terima itu. Jangan buru-buru menyimpulkan, pertajam telinga dan dengar dengan benar, supaya kita tidak disesatkan dan menyesatkan. Karena kalau kita disesatkan oleh berita yang sebenarnya belum tentu benar dan kita sebarluaskan kepada orang lain, kita sedang menyesatkan orang lain. Hari ini mari kita belajar untuk supaya sekali lagi menggunakan mulut kita dengan bijak. Awali dulu dengan mendengar, dengan benar dan bijak, baru kita berkata-kata dengan benar dan bijak. Jangan keluar-keluar berkomentar, tetapi keluar dari sikap terburu menyimpulkan dan dengar dengan benar. Selamat mendengarkan. Tuhan mengasihi kita dan juga selalu mendengarkan akan setiap pergumulan kita dengan tajam. Dia mau menolong kita untuk bertumbuh. Amin.